berdiri lagi, katakan pujian ini bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa kami yang setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau Bapa kami yang setia. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik kepada setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kesejahteraan dan keamanan atas bangsa kami, serta roh yang takut akan Tuhan yang memenuhi para pemimpin di bangsa kami ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh para pekerja dan umat-Mu ya Tuhan, agar tetap senantiasa dipenuhi oleh belas kasih-Mu Tuhan, supaya kami itu tetap saling mengasihi sesama, sama seperti Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau limpahkan kekuatan yang baru, serta perlindungan dan kesehatan dan pewahyuan bagi semua pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pembangunan rumah persembahan. Oleh karena anugerah-Mu lah Tuhan, semuanya dapat segera selesai dengan percepatan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Apakah di sini ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kami menyambut saudara dengan sukacita. Ada dua orang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini kami datang Tuhan, menaikkan pujian syukur kami. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami, adalah kami memberikan yang kudus untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman gereja kita, pengakuan iman gereja GBI Indonesia. Saya ajak semua Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama saya membaca pengakuan iman kita. Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalib, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanpa awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia di dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang akan mati, akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukum selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur
Yes. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Oh Riana Lamara Marama Sanda. Yesus, Yesus. Oh Riana Lamara Bara 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 Bara. Oh Riana Lamara Bara 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 Bara. Oh Riana Lamara Bara 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 Bara. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Riana Labasiki adalah bara bara. Riana Labara bara 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 bara. Riana Labara bara 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 bara. Riana Labara bara 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 bara. Riana Labara bara 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 bara. Riana Labara 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 bara 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 bara. Ada memanggil ayah, yaitu Bapak Johnson Mulyadi
Ibebela Zebua, ibu yaitu Presenia, dan anak Gia Brila Zebua. Silakan. Mari sekalian kita katakan, Bapa kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Bapa. Ku berterima kasih. Thank you Jesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi pada Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, laba-laba ucapkan syukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Oh, tak mampu kami membalas Tuhan selain memuji, menyembah Kau, beribadah kepadamu Tuhan. Berikan hidup kami kepadamu. Oh, terima kasih, terima kasih. Mana dikasih Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita sebagai gereja akan menyaksikan penyerahan anak kepada Tuhan. Anak ini diserahkan kepada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus, dan oleh iman daripada kedua orang tuanya, saudara Johnson dan saudari Presenia, maka anak ini akan sah menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus.
anak Gia Brila Zebua. Terimalah pada hari ini berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari ini oleh niat, oleh keikhlasan, oleh iman percaya daripada kedua orang tuamu, maka engkau Gia Brila Zebua diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini biarlah hari demi hari malaikat Tuhan sendiri yang proaktif menjaga engkau, memelihara engkau. Roh Kudus sendiri yang kemudian memampukan engkau, mengajar engkau, mendidik engkau. Dan biarlah kuasa darah Yesus berlaku secara ajaib dan luar biasa, melindungi engkau. Tumbuhlah dalam takut akan Tuhan. Kenalilah firman dan kebenaran Tuhan. Senantiasa dekatlah dengan Allah Bapa. Bersekutulah engkau dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah engkau menjadi berkat yang sangat besar bagi keluargamu, membanggakan bagi orang tuamu, terlebih lagi menjadi berkat bagi Tuhan. Ini iman percaya kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hari ini kau menandai Tuhan, memenuhi anak ini dengan satu sukacita. Berkat damai sejahtera Allah Bapa selalu sediakan dalam hati ini. Dan kami juga berdoa bersama-sama gereja Mogebi Stomata, berdoa untuk kedua orang tua. Kita barang-barang. Tuhan berikan hikmat dalam hal membina rumah tangga, dalam hal memimpin keluarga. Tuhan berikan kerohanian, tetapi Tuhan juga membela dalam hal ekonomi, materi. Tuhan menyediakan bahwa sungguhnya janji Tuhan berlaku. Hikmat Tuhan akan menuntun engkau. Dan biarlah tanganmu diberkati, apa yang kau kerjakan berhasil, visi yang kau miliki tercapai, dan rumah tanggamu hidup dalam anugerah kesejahteraan ilahi. Terpujilah Allah. Terima kasih ya Bapa. Berikan ketajaman ya Tuhan bagi ibu, ketajaman, ketabahan, hati yang lapang, tiang doa. Oh, berkat rohani turun atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Oh, terima kasih kemampuan untuk mendidik anak takut akan Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah Allah. Engkau memberkati hari-hari mereka, bisnis usaha, keluarga besar mereka. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Gunakan syukurku, takkan bisa kasih dan besar setiamu, besar setia, besar setia, besar setia, besar setiamu. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dengan iman kita katakan
di sepanjang hidup. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Thank you Jesus, thank you. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami datang untuk suatu kehausan, kerinduan untuk mendengar. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu akan berkenan mengurapi setiap kami, bahkan setiap hati kami yang mungkin belum siap. Engkau berperkara saat ini juga, sehingga tidak ada di antara umat-Mu yang tidak mendapat tuntunan-tuntunan yang bersifat pribadi untuk memberkati jalan hidupnya. Bahkan Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu yang akan dilakukan, biar oleh kuat kuasa Roh Kudus semuanya boleh berjalan hanya bagi hormat, kemuliaan, syukur, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian dikasihi Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya pada bulan Juli ini? Pastinya luar biasa. Dan bagi yang belum merasakan luar biasa, jangan takut. Oleh percaya dan iman kita pasti akan nyata luar biasa. Amin. Nah saudara, pada bulan ini coba diperhatikan tema yang diberikan kepada kita. Kalau di dalam slide nanti boleh ditunjukkan, saya menggunakan bahasa Inggrisnya yang diberikan oleh gereja kita, yaitu ministry to the poor is the grace of God. Nah mungkin kita tidak terlalu nyaman dengan kata miskin, karena saudara lagian miskin itu relatif ya saudara. Ada orang miskin kemudian dia itu materi, tapi hatinya kaya. Haleluya. Ada orang kemudian saudara dia kaya materi, tapi hatinya miskin. Oleh karena itu izinkan saya menggunakan ministry melayani orang lemah. Amin saudara. Orang yang berkebutuhan itu adalah karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, memang ini bukan main-main, karena langsung kalau kita lihat di dalam ayat ini Matius 25 ayat 45, ini saudara justru adalah bagian dari paparan Tuhan Yesus mengenai penghakiman puncak. Nah, saya bacakan saja, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengidentikan dirinya sebagai orang-orang yang tak memiliki itu. Dia katakan orang yang tak memiliki itu, yang berkebutuhan itu, orang lemah itu. Di situ aku katanya. Sehingga saudara, apabila kita itu beribadah, rajin dan sebagainya, doa, maka saudara, ketika kita tidak menanggapi orang yang lemah, Tuhan Yesus katakan semua itu adalah pretensi saja. Kita pura-pura beribadah atau kita pura-pura yaitu rohani. Yang setuju katakan amin. Tapi di tempat ini tidak ada yang pura-pura rohani, semuanya rohaninya sejati. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sepertinya tepuk tangannya kurang yakin, karena mungkin merasa kena juga saudara ya. Saya percaya kalau saudara perhatikan hidup saudara, maka saudara tidak ada di antara kita yang bisa sembunyi di balik alasan, Pak aku kan orang tak punya. Sekali lagi tidak ada orang yang bisa sembunyi di balik alasan, aku orang tak punya Pak, jangan Bapak tuntut aku memberi. Itulah tadi dia saudara. Kalau kita gunakan kata miskin itu relatif. Itu relatif saudara. Kita sudah dengar khotbah berbulan-bulan. Seorang janda yang tidak punya apa-apa, dia memberikan semua yang ada pada dia. Jadi di mana kita mau sembunyi dengan alasan, Pak aku orang yang berkekurangan, jangan Bapak suruh aku memberi. Tetapi saudara, setiap
kita pasti akan Tuhan tunjukkan, Tuhan perhadapkan dengan orang yang berkebutuhan. Setiap kita sekali-kali sewaktu-waktu Tuhan akan tunjukkan orang yang berkebutuhan. Apakah dia berkebutuhan, saudara, nasi bungkus untuk siang hari itu, atau dia berkebutuhan suatu motivasi, yaitu namanya dorongan, semangat. Saudara, kita lihat dia tidak sanggup bangkit dengan sendiri. Kita tahu disitulah dia sangat membutuhkan orang untuk datang menyamperin dia, mencoba merasakan apa yang dia rasakan, kemudian memberikan dia dorongan, semangat. Semua kita akan menghadapi yang seperti itu, dan disitulah Tuhan katakan, aku ada di situ. Dan ketika engkau tidak respon, engkau sesungguhnya tidak respon terhadap aku yang mengerti, katakan amin. Jadi tidak ada, saudara, di antara kita. Mungkin kita katakan, udahlah Pak, itu golongan menengah aja atau golongan atas terlebih lagi. Saudara, setiap kita akan kena judgment yang satu ini. Bahwa jangan saudara kemudian lupa, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini. Siapa di sini yang paling hina? Mohon maaf saudara, ini mungkin bicara tentang status, bukan maksudnya untuk melecehkan orang. Tapi saya percaya semua kita di sini, mohon maaf, paling banter agak lumayan. Yang setuju katakan amin. Katakan saudara dengan iman, aku agak lumayan. Dan saudara, kita harus percaya dan buka mata, masih ada orang yang lebih parah lagi dari kita. Dan ketika Tuhan perhadapkan dengan kita, ayo responi itu. Karena Tuhan katakan, di situ aku ada. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tapi saudara, hari ini kita mau coba fokus. Bahwa melayani yang seperti itu, memang kita utamakan melalui gereja. Boleh juga anak-anak Tuhan melayani di luar. Tuhan akan menghargai. Tapi jika Anda memberikan melalui gereja, diakonia, benar ya Bu ya. Kemudian kita coba galang dana untuk baksos melalui gereja, maka ini dapat kita yakini memberkati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena biar bagaimanapun gereja adalah tubuhnya Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan melihat semua ini. Ini justru adalah kasih karunia bagi si pemberi. Saudara bukan salah dengar. Ini justru adalah kasih karunia bagi si pemberi. Jadi saudara, Tuhan bukan membuat suatu rule, suatu peraturan, lakukan ini ya. Sesungguhnya di balik itu saudara, Tuhan sedang memberi kita cara bagaimana kita pun menerima kasih karunia yang besar. Marilah kita coba renungkan prinsip ini hari ini satu demi satu. Yang pertama saudara, kalau kita melihat yaitu Amsal 19 ayat 17, Amsal 19 ayat 17. Coba saudara, kita sudah tahu ayat ini, hari ini kita bedah ayat ini. Kita jangan anggap ini puisi, pujangga dan untuk menyenang-nyenangkan telinga. Coba saudara, tangkap dan aplikasi prinsip ini. Mari kita baca sama-sama. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya coba dari sini dulu. Ini ada seorang pribadi. Pribadi ini 100% pegang cakap. True to the word. Apa yang dia katakan tidak pernah 0, sekian persen pun dia miss. Suatu hari dia minta tolong kamu. Dia bilang, bro tahu saya kan. Saya orang yang bro lihat sendiri kayak mana integritas saya. Oh iya. Tapi hari ini saya butuh. Dan kalau nanti saya kembalikan, gak mungkin saya kembalikan sama seperti yang kau beri. Pasti akan ku kembalikan lebih. Itu omonganku. Saudara, ketika kita bilang, oke lah aku bantu. Maka saudara, ketika kita bantu, saudara, kita memiutangi dia dan dia berhutang kepada kita. Dan sesuai dengan karakter dia,
dia pasti akan kembalikan. Dan dia tidak pernah mengembalikan sama, selalu dia kembalikan lebih. Ketika kita menolong orang miskin, ayat ini mengatakan saudara, jangan saudara kurang-kurangi nilai ayat ini. Di situ kita sedang membuat dia berhutang kepada kita, dan dia pasti memberi lebih daripada apa yang kita berikan. Dan ternyata pribadi ini adalah Tuhan Yesus. Saudara harus mengerti, ini ayat yang sangat ekstrim. Ini bukan ayat untuk kemudian mencoba membuat kita nyaman, enak, dan ini ayat yang harus kita pikirkan. Inilah realita daripada surga. Inilah kebenaran rohani, yang mengerti katakan amin. Jadi mari saudara. Saudara, kita pikir kita supaya dinilai karakter kita. Iya memang, judgment, karakter kita dinilai. Tapi ternyata ini adalah berkat. Karena apa? Ketika kita memperhatikan yang lemah saudara. Dan kemudian gak jemu-jemu juga memperhatikan yang lemah. Sesungguhnya saudara, hukum akuntansi ini langsung beraktifkan, berlangsung. Hukum akuntansi ini langsung saat itu juga tep. Mari pada hari ini saudara, ayo saya ajak kita tutup mata sebentar. Pada hari ini coba bayangkan saudara, hari-hari yang ada di depan. Ketika entah bagaimana Tuhan memperhadapkan engkau dengan famili, saudara, teman yang sangat-sangat dalam keadaan membutuhkan. Maka responilah itu karena apa? Di situ Tuhan. Dan ketika engkau meresponinya, engkau membuat Tuhan, firman Tuhan katakan, berhutang kepadamu. Buka matamu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya semua orang pasti diberkati. Haleluya. Ku naikkan sukuku berharia kami, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes. Lu baik dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu di dalam hidupku. Yang kedua saudara, masih dalam menciptakan peluang berkat. Ekonominya Tuhan. Berapa orang percaya ini ekonominya Tuhan? Karena jelas-jelas sekali saudara. Kadang-kadang Tuhan itu mengherankan kita. Tuhan itu bicara dari segi ekonomi. Karena saudara, bagi Tuhan ekonomi itu bukan haram. Amin. Jangan kita di luar bahas ekonomi pagi sore, di gereja kita nggak berani. Amin saudara. Mari saudara, ini ekonominya Tuhan. Dan ditambah lagi penjelasannya. Di sini ditaruh kisi-kisinya. Apa maksudnya? Amsal 29 ayat 27. Amsal 29 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ayo saya ajak sama-sama kita. Jangan bilang tak akan, tapi tak akan. Sama-sama tak akan berkekurangan. Mari sama-sama katakan, aku tak akan berkekurangan. Haleluya. Berilah kepada orang yang membutuhkan. Amin. Tetapi orang yang menutup matanya, aduh yang ini gak usah dibaca lah saudara ya. Aduh berat sekali saudara ya. Tapi gak apa-apa juga, namanya firman Tuhan. Orang yang menutup matanya akan, aduh kalau saya sih saudara, aduh jangan ada satupun Tuhan umatmu di GBI Stoma Tower seperti itu. Tapi saya percaya tidak ada. Amin saudara. Saudara itu ekonominya tuh. Saudara perhatikan, tak akan berkekurangan. Apakah saudara, saya mau coba bedah ya. Apakah hidup ini saudara, kebutuhan ekonomi, flat aja.
Gak ada saudara. Ya, karena ama-ama di belakang, walaupun mungkin sudah orang tua, pasti juga ngerti yang namanya inflasi. Amin. Inflasi itu apa? Dipajak harga naik terus. Otomatis kebutuhan naik amin saudara. Harga beras naik terus. Waktu lebaran melonjak, cup. Maka kebutuhan gak pernah flat. Tapi Tuhan katakan, you tak akan pernah kurang. Amin saudara. Syaratnya apa? Memberilah kepada orang miskin. Yes? Yes? Yang mau? Yang mau? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Engkau tak kurang. Engkau tak kurang saudara. Saya percaya salah satu yang membuat gereja kita ini dari saudara, dari gedung kantor, yang kemudian saudara sangat sulit untuk kemudian menutupi biaya-biaya. Saudara jangan ini saudara kantor-kantor gini, biasa-biasa ya. Tapi saudara mahalnya luar biasa saudara ya. Karena di tengah kota. Tapi saudara ketika kita perhatikan terus orang miskin tak pernah kurang. Amin. Takkan pernah kurang, itu janji Bapa yang tidak pernah berbohong. Kemudian tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kita tidak akan mau pernah tutup mata. Nah tentu kita harus berhikmat. Amin. Janganlah kita menjadi pengelola panti asuhan yang kemudian dapat dana terus dari pemerintah, dapat dana terus dari luar negeri, ya kan? Akhirnya kita sebagai pengelola panti asuhan naik Fortuner, kadang ganti Pajero ya Pak ya. Itu nggak benar saudara. Tapi masalahnya kita sebagai penyalur berkat nggak bisa membedakan. Saya bilang serahkan saja pada Tuhan. Kalau ada kebutuhan kita coba tanggapi. Masalah pertanggungjawaban itu kita serahkan kepada Tuhan. Hanya saja biarlah kita berhikmat. Jadi pada bulan ini kalaupun tim pengerja dan jemaat mau mengunjungi panti asuhan atau apapun itu, berhikmatlah kita. Kadang-kadang memang repot. Kita yang mau sampaikan berkat untuk orang-orang yang sulit. Sampai di sana rebut-rebutan, gak cukup kita dimaki-maki, pulang kita dengan perasaan yang sangat dilukai. Memang hal itu tidak gampang. Tapi biarlah kita ikhlaskan semua, Tuhanlah yang melihat semua yang kita buat. Amin saudara. Nah berikutnya saudara, prinsip daripada memberi, mari kita perhatikan sekarang Ayub. Wah ini makin seru saudara, ini makin dalam saudara, ini makin tajam saudara. Dengan yang namanya kehidupan. Ayub 29, ini panjang, gak apa-apa saya baca supaya semua kita diberkati. 11, apabila telinga mendengar tentang aku atau tentang saudara, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan mau Anda menjadi orang-orang yang terpandang, dihormati di tengah masyarakat. Saudara kita tahu, dunia ini mengenal budaya-budaya yang menekankan hormat. Ada contoh ekstrim, yaitu dari Jepang. Orang Jepang saudara di zaman Perang Dunia Kedua, kalau saudara pasukannya sudah mau kalah melawan sekutu masih ada 3.000, mereka tinggal 100. Mereka semua main mata, udah kayak mana? Siap, oke kita 100 mereka 3.000, udah siap semua? Siap. Begitu mereka saudara siap semua maju. Gak peduli mereka ditembak atau mati, gak peduli. Mereka hidup untuk honor. Bukan honorarium saudara ya. Untuk apa? Kehormatan. Itu dia saudara. Kehormatan yang sangat ditekankan. Sangat dikedepankan. Apapun ceritanya, kehormatan. Nah saudara Tuhan menawarkan. You juga akan dihormati orang. Apabila orang dengar tentang engkau, orang akan wah berbahagia itu. Diangkat, disanjung orang. Apabila mata melihat engkau akan terpuji itu orangnya. Bagaimana caranya?
Mari kita simak ayat 12 dan seterusnya. Mari kita baca ini saudara. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Saudara tahu, kadang ini ada orang terjebak dalam permasalahan kehidupan. Saudara mengerti sendiri apa-apa aja. Saudara juga pasti orang yang sudah banyak makan asam garam, tahu bagaimana dimensi kehidupan ini. Ada kemudian kita sendiri pernah mengalami mencicipinya, tapi ada orang yang lebih ekstrim lagi mengalami, di mana kehidupan ini menjebak dia. Dia tidak bisa keluar dari itu. Tapi saudara, suatu hari kita lewat situ dan ternyata kita kaji-kaji, tidak akan ada orang lain yang akan menolong dia selain kita. Artinya Tuhan memberikan kepada kita, memperhadapkan kepada kita, ini ada orang seperti ini dan kayaknya hanya engkau yang bisa menolongnya. Apabila dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mengatakan, aduh Tuhan, aku sendiri gimana Tuhan? Ya Tuhan, aku sendiri belum punya waktu, kesanggupan, fokus, konsentrasiku masih yang lain. Aku masih mengurusi yang lain yang begitu banyak untuk membanjiri, membuat aku kewalahan. Bagaimana pula aku harus mengurus? Tapi Tuhan katakan, kamulah orangnya, sekarang kamu mau atau tidak. Kadang-kadang seperti itu saudara. Apabila kita bertindak, kita akan dijadikan orang terhormat. Yang mengerti katakan amin. Saudara baca sekali lagi. 14. Karena apabila kita melakukan itu, maka apa? Aku berpakaian kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Amin saudara. Kita itu diselamatkan oleh salib Kristus. Tapi secara faktanya engkau yang harus jalani kebenaran itu. Engkau harus pakai jubah kebenaran itu. Dan jubah kebenaran itu adalah berbuat baiklah engkau sepanjang hidup. Berbuat baik. Berbuat baik. Dan berbuat baik kadang-kadang sampai level apa? Sampai level sacrifice. Personal sacrifice. Bukan hanya 5.000, 10.000, 100.000 di amplop. Tapi kita lihat ini orang. Siapa lagi yang mau nolong dia selain saya? Tuhan. Ya sudah. Biar aku yang tolong dia Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kita menjadi orang yang terhormat dan terpuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan. Menutupi aku seperti jubah dan serban. Dan jubahnya saudara, jubah yang indah. Itu maksudnya jubah yang indah. Orang melihat, wah jubahnya sip kali. Jubah branded. Katakan amin. Tuhan berikan kepada kita jubah yang sangat megah. Ketika kita apa? Punya hati. Amin saudara. Punya hati. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Mohon maaf, lanjutkan 15. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Dia nggak bisa, saudara, kita sepanjang hidupnya berlaku seolah-olah jadi mata buat kita. Dia nggak bisa. Dan dia nggak bisa jalan, kita yang jadi kakinya. Wah, saya kira saudara Alkitab itu sangat ampun saudara. Indah sekali, bukankah demikian saudara? Luar biasa saudara. Perenungan bulan ini adalah perenungan yang sangat saudara akan menjamah hidup kita begitu mendalam. Saya berdoa dan berharap sepanjang bulan Juli ini hati kita terus dipenuhi jamahan Tuhan. Karena saudara ini kasih Tuhan, sesungguhnya semua inilah sifat Allah yang sejati. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal, ku selidik. Baik, saudara, kita lanjutkan prinsip yang berikutnya, kembali ke yang sudah disinggung tadi. Berapa ukuran kekuatan kita untuk memberi?
Amin, saudara. Dan di sini setelah kita bahas, tidak ada lagi yang kemudian cari-cari alasan. Oh, mari kita baca 2 Korintus 8:35. Aku bersaksi, kata Rasul Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Itu pemberian yang sangat sedap bagi Tuhan. Amin, saudara. Melampaui. Ya, saudara ya, jadi cobalah bulan ini. Kalau saudara masih kurang nyaman, kurang rileks dengan gereja, kalau gereja nanti kan dialihkan yang lain, nanti dibuatlah jadi pembangunan lah, apalah. Jadi sudah, saya mau aksi sendiri aja di jalan, boleh. Sudah. Tapi saya mau pertegas ya, GBI Sutomo Tower, berapa persembahan diakonia semua dihabiskan untuk diakonia. Bahkan nggak cukup ditambah lagi, amin. Semuanya habis, karena itu diajar kepada kita oleh pusat. Berapa masuk diakonia, semuanya harus habis di atas semesta. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara coba memberi di jalan sana, coba saudara. Tuhan, gajiku 10 juta. Hari ini aku akan memberi 10 nasi bungkus. Saudara ya, pernah hambanya Bapak dokter kita khotbah kan? Kalau kita punya miliaran saudara, ya ratusan miliar, terus kita kasih 2 juta, itu bagi Tuhan ada artinya. Setuju saudara ya? Ratusan miliar saudara kemampuan kita. Kita berikan, ini 2 juta untuk orang-orang di pinggir jalan. Bagi Tuhan itu saudara, ya coba ini ya, inilah akuntansinya Tuhan. Sekali lagi. 2 Korintus 8 ayat 3. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan ini ekonomi, ini cara Tuhan menghitung. Melampaui kemampuan mereka. Ini gimana saudara? Coba nanti kita tanya kepada dokter teologi, ini bagaimana memberi daripada kemampuan? Persisnya bagaimana? Nah, saudara, simple saja. Bukan masalah berapa kita bulanan, berapa tabungan. Tapi apabila ada orang di sini membutuhkan, ya gitu saudara ya. Maka saudara, kita perhatikan orang Samaria yang baik itu, dia angkat ini orang, dia taruh di keledainya, dia bawa ini orang ke tempat hotel yang tadinya dia mau nginap, dia cari bahan-bahan ramuan-ramuan yang kemudian untuk luka-luka, bahkan mungkin panggil tabib, coba ini urus dulu. Dan dia sudah mau pergi, ada meeting bisnis besok, pertemuan janji dagang besok. Dia harus genapi janji itu, tapi ini orang belum sembuh. Dia katakan kepada resepsionis, kira-kira ini bisa dijaga ya? Pokoknya jagalah, nanti berapa biaya saya tutup, saya langganan di sini. Dan dia siapkan semua dana. Menjawab apa yang dibutuhkan untuk menolong orang tersebut. Itulah ukuran. Amin saudara. Bukan berlebih-lebihan apa, tapi kita menjawab situasi yang ada di depan mata kita. Kadang-kadang itu melebihi sebenarnya hitung-hitungan kita. Amin saudara. Kadang-kadang seperti itu. Tapi Tuhan yang mengukur, memang manusia itu sangat terbatas. Tuhan mau kita persis seperti Dia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Coba Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Ingin ku tahu bahwa kelemahanku, mari patahkan Tuhan, dipatahkan
oleh kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu. Peluklah, aku dalam kasih-Mu, dekat padamu. Bukan bangkit, bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, rohmu menuntunku dengan kuasa kasih-Mu. Jadi kita boleh tangkap, saudara. Kalau tadi Tuhan katakan engkau tidak akan pernah berkekurangan, padahal kebutuhan selalu naik. Contoh, anak kuliah SD, mohon maaf kuliah SD, anak sekolah SD, sekolah SMP, kan naik saudara ya. Naik apanya? Uang sekolahnya. Benar saudara? Dan jangankan SD naik SMP, tiap tahun naik uang sekolah, benar Bu ya? Haleluya saudara. Gak apa-apa bicara ekonomi dalam gereja saudara ya. Karena semua dimana. Tuhan katakan kau tak kekurangan. Kau tak kekurangan. Apalagi kuliah saudara. Dan gak ada orang tua kemudian udahlah kau yang sekolahmu yang parah-parah aja lah ya. Yang gratisan. Gak ada. Orang tua maunya. Jadi saudara, kita tangkap. Tuhan itu mau meningkatkan hidup kita saudara. Dan ketika saudara Tuhan ajak kita melampaui batas kita, percayalah Tuhan juga sedang ajak ekonomi kita melampaui yang sebelumnya. Semua bicara tentang terobosan ke tingkat yang lebih tinggi, terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang membatasi hanya kelemahan kita. Kita lemah kalau hitung-hitungan. Aduh janganlah Tuhan. Janganlah Tuhan. Banyak 1001 alasan bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Janganlah Tuhan. Maka pada bulan ini, ingatlah kasih Tuhan. Dan katakan Tuhan, aku mau sih Tuhan seperti yang itu. Tapi aku tahu hati dan pikiranku gak sanggup. Jamahlah aku Tuhan. Dan ketika kau penuhi hatiku dengan kasih, pasti aku akan meresponi semua orang-orang yang lemah membutuhkan itu. Karena saudara sesungguhnya ini bukan karena kehebatan, prestise kita. Ini karena jamahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan, peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawa aku dekat padamu. Aku mau terbang lebih tinggi, bukan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, rohmu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Minta saudara, peluklah Tuhan. Jamah, peluklah aku dalam kasih-Mu. Dan bawalah kami Tuhan, to be near with you, dekat padamu. Bukan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Dilanjutkan 2 Korintus 8 ayat 4, dengan kerelaan sendiri
Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan lebih banyak. Mereka ini lemah, saudara. Bukan ukuran kita bahwa kita lemah, kita tak bisa memberi. Semua kita bisa memberi. Kita semua harus menjadi selang, bukan tempat untuk menampung air yang melalui selang itu. Marilah kita semuanya menjadi selang. Dan jangan ada di antara kita yang seterusnya aku jadi penerima air dari selang itu saja. Amin. Coba. Tuhan bukan melihat jumlahnya, Tuhan melihat ininya. Amin, saudara. Wah, biarlah dari Tuhan, karena dari Tuhanlah yang mengangkat kita dan memberikan pujian bagi kita. Bagus sekali anak. Mereka memberi lebih banyak daripada yang apa kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Yang terakhir, menjadi lebih terang. Yesaya 58, 6-8. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri. Itu dia, saudara. Cari alasan. Jangan akulah Tuhan, dialah. Dia akan lebih diberkati. Menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Firman Tuhan ada mengatakan, minggu lalu kita sharingkan di rumah daripada Ibu Okta pada waktu mengadakan ibadah kecil. Saudara, apa dikatakan? Berbuat baik pada semua orang, tapi terutama sesama orang percaya. Karena kita abang adik. Mana boleh kita bilang aku mengasihi Tuhan dan mengasihi orang. Saudaraku sendiri tak aku pedulikan. No respon terhadap saudara sendiri. Amin, saudara. Hari ini saya ngomongnya seperti ini bukan karena saya mau menegur, bukan, saudara. Sepertinya Tuhan, urapan Tuhan yang membuat saya seperti ini. Supaya apa? Kita merasa ini sangat penting. Amin, saudara. Dan dikatakan, saudara, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Bayangkan. Terangmu yang merekah seperti fajar, itu artinya apa? Artinya bola lampu kita beli, kita tambah dengan yang lebih terang lagi. Dan bukankah Tuhan mengatakan, jadilah terang dan garam. Siapa mau bola lampunya lebih terang lagi dalam hidupnya, menjadi terang dalam hidupnya. Amin, saudara. Ayo, saudara. Pecah-pecah roti bagi yang lapar. Amin. Pecah-pecah roti yang bagi yang lapar. Kita boro-boro pecah roti. Roti kita nggak habis di rumah, akhirnya masuk tong sampah. Amin, saudara. Bulan ini kita harus perhatikan ini dengan seksama. Yang setuju katakan amin. Bulan ini kita coba, setiap tahun kita diingatkan. Saya percaya rencana Tuhan semua kita terus dipertajam dalam hadirat Tuhan. Saudara, sesungguhnya ada satu lagi, saya tadi katakan yang terakhir. Satu lagi singkat saja khotbah hari ini. Yaitu Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah, bahasa Inggrisnya honor, kehormatan. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Oh, bisa enggak aku memuliakan Tuhan? Aku memuliakan Tuhan. Tuhan kan sudah mulia. Tapi bisa, ternyata aku bisa buat sesuatu untuk buat dia honor. Aku bisa berbuat sesuatu yang berdampak kepada Tuhan. Yaitu apa? Dengan harta kita. Manusia, saya berharap nanti di khotbah-khotbah selanjutnya oleh hamba-hamba Tuhan akan dikupas lebih banyak. Manusia itu sudah terjebak menjadi pribadi yang egois. Dan dia menjaga untuk dirinya sendiri. Ups, tunggu dulu, tenang. Aku mau
cek dulu, aku sudah aman. Itulah manusia. Tapi Tuhan katakan semua hartamu itu, rumah yang berapa pintu itu, mobil yang berapa unit itu, coba itu semua hartamu. Bisa enggak seandainya kau lakukan yang benar dengan itu, engkau bisa menambah honor bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, siapa kita saudara bisa menambahi kemuliaan Tuhan? Tapi kalau harta kita tujukan ke dia, wah Tuhan katakan, wah. Dan 1 Samuel 2:30 katakan, 1, 2, 3 kita baca. Sebab siapa yang hormati, akan kuhormati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu pegang cakap. Apa yang dia katakan adalah benar. Biarlah pada bulan ini kita dipertajam dalam hal memberi. Dan pasti kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Mari peluklah kami Tuhan. Peluk aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat pada yes. Dengan kuasa kasih peluklah, peluklah aku dalam bawaku dekat pada. Terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa. Mari semuanya buka kedua tangan dan angkat tanganmu dan minta ke Tuhan. Kuasa kasih-Mu, Roh-Mu memimpinku, Roh-Mu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu, terbang bersamamu, terbang bersamamu, Roh-Mu Tuhan memimpinku, dengan kuasa kasih-Mu.
mau selalu menenangkan hati, ku mau selalu, ku mau selalu menenangkan hatimu. Terima kasih. Yang mau lebih lagi memperhatikan orang lemah, sama-sama katakan amin. Mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Apabila ada di antara jemaat yang belum mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus, boleh dilayani oleh tim pelayanan. Oh, betapa kudus dan sucinya Engkau Tuhan. Betapa agung mulianya pribadi. Satu hal yang Kau rindukan agar kami menjadi seperti Engkau. Bukan menjadi manusia yang egois dan mementingkan diri sendiri. Karena pada kami telah Kau taruh gambar dan rupa Allah. Biar kami tidak pernah menyangkalnya. Hari demi hari, bulan demi bulan kami berjuang untuk menjadi seperti Engkau. Apabila kami mengasihi, itu adalah cerminan pribadi. Dan apabila kami memberi, sungguhnya seperti itulah Engkau. Allah adalah Jehovah Jireh, yang kemudian tidak mengandalkan Ishak sebagai persembahan Abraham, karena dia sudah menyediakan. Allah adalah yang telah menyediakan sebelum kita memikirkannya. Jadilah Jehovah Jireh digenapi dalam hidup kita. Dan hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus dengan kondisi keadaan hati yang suci dan kuat. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Allah, bukankah roti ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita masing-masing dengan tubuh Yesus? Mari kita makan. Kita mengambil, kita menyiapkan anggur kita dan kita angkat di tangan kanan kita. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Allah, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum. Mari kita masuk dalam ucapan syukur kita. Oh haleluya. Oh. Mari saya mengajak jemaat dengan penuh kasih untuk naikkan ucapan syukur dari tiap pribadi. Saat ini biar setiap hati mengalir dengan rasa syukur. Dan ucapan syukurmu untuk keluargamu, rumah tanggamu. Ucapan syukurmu buat pekerjaan dan usaha. Ucapan syukurmu buat segala kondisimu. Segala yang telah engkau lewati, ucapkanlah syukur. Oh haleluya. Berkenanlah Bapa menerima korban syukur kami dari tempat atas setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua, saudara, pekerjaan, bisnis, usaha, ya semua yang telah kami lalui, kami ucapkan syukur. Oh, ya Allah basik, ya Allah bara 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 bara. Oh, ya bara 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 bara. Oh, 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 oh,
Dan saat ini pengurapan Allah telah turun. Terima itu minyak. Oh, laba-laba seluruh hidupmu diminyaki. Oh, raba diminyaki minyak. Oh, raba-laba. Oh, raba-raba. Minyak untuk melaksanakan firman Tuhan. Oh, raba-raba. Ya raba-raba. Minyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Oh, raba-raba. Kemampuan. Oh, raba-raba. Oh, lebih lagi. Oh, raba-raba. Ya raba-raba. Minyak baru. Yes. Kita ambil waktu sejenak. Saat Tuhan mengurapi setiap kita. Anak-anak muda. Oh, laba. Oh, anak-anak kuliah. Oh, para penanggung jawab ujian penyembahan. Oh, iya, raba-raba. Oh, para pekerja, pendoa, pebisnis, pengusaha, diberkati. Oh, raba. Minyak baru, laba. Oh, raba. Oh, minyak baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan disembuhkan Tuhan. Oh, pengurapan-Mu begitu kuat akan melepaskan segala ikatan. Belenggu keterpurukan akan dihancurkan oleh minyak urapan Tuhan. Rantai-rantai belenggu yang mengikat yang kami kasih orang tua saudara akan dihancurkan. Oh, raba-raba, kami mengucapkan syukur. Allahku kan mencuci keburuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan bersama, Allahku biarlah kami memberikan dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dengan hati yang bersuka. Bersama kita katakan, amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, sembari kita akan mendengarkan warta sepekan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat ini bersama saya Putri Sinaga akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita hari ini Minggu 6 Juli
Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja, diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja, serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Tabernacle of David, bersebelahan dengan GW Marriott Hotel. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk mengikuti ibadah ini, serta terbuka Tayangan ibadah raya itu ada di YouTube, untuk umum. Facebook, Instagram gereja kita. Jemaat juga boleh like, subscribe, dan men-share materi media gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan informasi FA dapat menjumpai kami para pengerja di tempat ini. Bagi jemaat yang ingin membeli kaos gereja kita dengan yang berlogo gereja Tomo Tower, boleh memberi ya seharga Rp120.000. Ini stesnya lengkap ya. Bagi jemaat yang ingin, boleh menjumpai kami para aser yang ada di sini. Terima kasih untuk jemaat yang selama ibadah tidak menghidupkan suara handphonenya dan menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Demikian warta kita hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Dan jangan lupa membawa jiwa-jiwa lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu semua diberkati hari ini dengan firman yang diberikan oleh hamba-Nya? Bila kita diberkati, maka kita beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih buat ajaran, terima kasih buat bimbingan dan tuntunanmu ya Bapa. Kau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling memperhatikan Bapa, terutama memperhatikan yang lemah. Buat kami ya Bapa, seturut dan sekehendakmu ya Bapa. Jangan buat kami ya Bapa menjadi ya Bapa, jatuhkan kami dari kesombongan. Buat kami ya Bapa, itu menjadi keset kakimu, supaya kami selalu mengingat atas semua kebaikanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang kau berikan buat kami anak-anakmu ya Tuhan, melalui hamba-mu ya Bapa, Pendeta Dr. Andrew Tobing sekaligus gembala kami di tempat ini. Kiranya kau tambah-tambahkan ya Bapa hikmat marifat yang dari surga, visi dan misi yang terbaik kau curahkan kepada hamba, perlindungan yang maha sempurna kau berikan kepada hamba-mu. Kiranya ya Bapa, lingkupan kasih-Mu selalu kau curahkan kepada hamba-Mu. Dan terutama ya Bapa, kau tutup bungkus mereka sekeluarga ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus. Bapa, dimanapun dia pelayanan ya Bapa, kiranya kuasa kasih-Mu selalu menyertai ya Bapa. Dan kami percaya saat dia ya Bapa kau pakai ya Bapa, maka akan terjadi ya Bapa penuaian jiwa bagi-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa buat tangan-tangan yang sudah memberi hari ini ya Bapa. Kiranya kau berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, kiranya tidak kurang panjang tangan-Mu untuk memberi.
Bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami percaya kuasa ilahi akan Kau curahkan bagi mereka ya Bapa. Maka kesembuhan ya Bapa akan terjadi hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan bagi mereka yang terikat ya Bapa, kami percaya hari ini juga akan diputuskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati gembala kami ada di pusat, Bapak Inyo Niko, Bapak Erba Mayonan, Bapak Edi Prayetno, Bapak Terry Joshua, Bapak Yan Gunawan ya Bapak. Kiranya ya Bapak, dimanapun mereka berada, kiranya kuasa kasih-Mu selalu menyertai mereka. Shalom-Mu ada bersama mereka. Kuasa visi dan misi yang Kau berikan ya Bapak selalu memegang tangan mereka dan melindungi mereka ya Bapak. Dan setiap misi yang Kau curahkan ya Bapak, itu akan terjadi penuaian jiwa ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak, perlindungan-Mu maha sempurna bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami juga ya Bapak memohonkan ya Bapak, bagi setiap ya Bapak anak-anak-Mu pada hari ini tidak bisa hadir ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya ya Bapak, minggu yang akan datang Kau bawa mereka ke tempat ini ya Bapak, supaya kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan-Mu sebagai tanda sukacita kami ya Bapak, sebagai tanda hormat kami kepadamu ya Bapak. Tidak lain yang kami rindukan ya Bapak, 1 hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapak. Karena Engkau bersama kami, Engkau Bapa kami, Engkaulah Jehovah ya Bapak. Bapak, saat ini kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem, dan setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan kami percaya shalom-Mu itu mengalir ke Indonesia, negara yang kami cintai, kota Medan, kota yang kami cintai. Shalom-Mu selalu Kau curahkan ya Bapa. Dan kami percaya shalom-Mu Kau curahkan kepada GBI Medan Plaza dan kepada GBI Stomo Tower, karena kami pulang membawa shalom-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah anak-anak kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Sebelum kami berpisah satu sama lain ya Bapa, kiranya kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa-Mu, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang penuh kuasa bersama Roh Kudus. Jadilah itu semua milik-Mu hari ini, esok, Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan berkati berlipat ganda. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.